Hai, Sobat YouTuber. Baru-baru ini viral di media sosial, pelajar SMA dan SMK di Nusa Tenggara Timur, NTT, masuk pukul 5 subuh. Hal ini merupakan kebijakan Pemprov Nusa Tenggara Timur, NTT. Salah satu sekolah yang sudah menerapkan peraturan ini adalah SMA Negeri 6 Sikumana Kupang. Suasana masuk kelas jam 5 pagi ini viral di media sosial. Terlihat guru dan siswa yang sudah datang tepat jam 5 pagi. Pihak sekolah menjalani peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah NTT. Para siswa pun menaati peraturan baru tersebut. Para siswa ini harus berangkat dari rumah dalam kondisi masih gelap. Sekolah menjadi tempat bagi seseorang untuk melalui pendidikan, di mana sekolah haruslah dirancang sedemikian rupa agar proses ajar mengajar berjalan dengan baik. Tak jarang, ada sekolah yang memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing. Keunikan dan kekhasan suatu sekolah biasanya didasari untuk mengatasi solusi dari kondisi tertentu di suatu tempat. Misal, kondisi suatu tempat yang penduduknya memiliki tingkat kesadaran bersekolahnya rendah, maka dibuatlah sekolah dengan konsep dan kurikulum yang lebih menarik seperti sekolah alam. Namun, tak jarang pula sekolah yang unik ini berdiri karena memang keadaan perekonomian suatu tempat yang rendah, sehingga terciptanya sekolah dengan keadaan yang tidak sama seperti pada sekolah pada umumnya. Hal tersebut dilakukan dengan harapan semua anak memiliki kemampuan dan punya kesempatan merasakan pendidikan. Ingin tahu bagaimana dan di mana sajakah sekolah terunik dan tak lazim yang ada di berbagai belahan dunia? Berikut beberapa sekolah paling unik dan tak lazim di dunia. Harvey Milk High School, Amerika Serikat. Sekolah tinggi Harvey Milk di New York dinamai menurut aktivis hak dan politik gay yang terkenal, Harvey Milk. Sekolah ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan siswa yang merasa kemungkinan akan terpinggirkan dan didiskriminasikan di sekolah reguler. Sekolah tersebut menyatakan bahwa pintunya terbuka bagi siswa, terlepas dari orientasi seksual atau identitas mereka. Sekolah tersebut mulai membantu pelarian dan remaja berisiko lainnya, dalam mencapai GED pada tahun 1985 sebagai institusi di bawah Institut Hetrick Martin, dan secara resmi mulai memberikan ijazah SMA pada tahun 2003. Sekolah tersebut mendapat kritik keras oleh publik anti-gay di 2003, dan siswa menghadapi teriakan dan kekejaman lainnya oleh pemrotes di pintu masuk saat mereka memulai berangkat ke sekolah mereka. Sekolah tersebut bahkan menghadapi tuntutan hukum yang berusaha mengakhiri pendanaan pemerintah untuk sekolah tersebut. Sanggar Anak Alam di Yogyakarta, Indonesia. Tempat belajar satu ini memiliki gagasan awal bahwa, untuk menyelenggarakan pendidikan, tidaklah cukup hanya dilakukan di dalam ruang kelas, antara guru dan siswa. Maka diperlukan proses belajar yang secara holistik, terbangun relasi dengan orang tua murid dan lingkungan setempat. Proses belajar tersebut merupakan gerakan untuk menemukan nilai-nilai serta pemahaman hidup yang lebih baik sebagai hakikat dari sekolah kehidupan. Di sekolah ini, anak-anak serta komunitas bisa leluasa melakukan eksperimen, eksplorasi dan mengekspresikan berbagai temuan pengetahuan, dengan memanfaatkan lingkungan di sekitarnya sebagai media belajar. SD Gulu. Gulu adalah desa yang sedikit dikenal yang terletak di pegunungan Hanyuan County, Provinsi Sichuan, China. Satu-satunya cara untuk pergi ke desa adalah melalui Jalan Luoma, yang dipenuhi dengan belokan zigzag, lorong-lorong sempit antara dinding batu, dan jembatan yang reyot. Tersembunyi di salah satu gunung, adalah sekolah dasar desa Gulu. Sekolah tersebut telah ada sejak akhir 80-an dan dikelola oleh seorang guru tunggal, Sen Kijun. Kijun datang ke desa Gulu saat usianya 18 tahun, saat itu, sekolah itu dalam kondisi menyedihkan dan bahkan tidak memiliki pipa ledeng. Sen mengumpulkan penduduk desa, setelah seorang siswa jatuh dan terluka saat mencoba masuk ke toilet di tempat lain di gunung, dan mereka secara kolektif memperbaiki sekolah dan menambahkan sebuah toilet. Renovasi itu juga termasuk lapangan basket, yang dibuat dengan papan tulis yang tidak terpakai. Para siswa harus berhati-hati saat menggunakannya, soalnya bisa saja mereka secara tidak sengaja melempar bola ke sisi gunung. Sekolah bebas gender di Stockholm, Swedia. Seperti namanya, sekolah ini tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan. Di sekolah ini, semuanya memiliki peran yang sama. Para guru menghindari panggilan khusus untuk anak laki-laki atau perempuan seperti si atau he.
Semua anak dipanggil namanya atau dengan kata ganti dia. Sekolah ini bermaksud untuk melawan anggapan-anggapan yang membedakan anak laki-laki dan perempuan. Seperti anggapan bahwa anak perempuan tidak lebih hebat dari anak laki-laki, atau sebaliknya, bahwa anak laki-laki tidak lebih kreatif dari anak perempuan. Di sini semua sama hebat dan sama kreatif. Sekolah Bebas, Brooklyn. Mengapa dinamakan Sekolah Bebas? Sekolah Bebas di Brooklyn, Amerika Serikat ini, adalah sekolah yang tidak menetapkan kurikulum secara khusus untuk para siswanya. Kamu bisa sesuka hatimu belajar apapun yang kamu inginkan di sana. Tidak ada batasan, tidak ada ujian, pekerjaan rumah, atau nilai dan tidak ada kurikulum. Sekolah ini memang dirancang agar siswanya dapat belajar secara mandiri, dan menentukan pelajaran apa yang ia minati. Bahkan siswa juga bebas keluar dari kelas jika mereka inginkan. Berjalan-jalan santai di koridor, menonton TV, maupun tidur siang, tidak ada yang akan memarahi. Kebanyakan siswa akan berdiskusi bersama rekannya sebelum mereka melakukan ataupun memilih suatu kegiatan, dan ini adalah proses pembelajaran. Saat siswa menjalankan kelas, guru hanya bekerja sebagai moderator. Seorang siswa dapat mengadakan pertemuan dan mendiskusikan ide-idenya dengan seluruh sekolah. Menurut kepala sekolah, sekolah mengharapkan setiap siswa menemukan jati diri dan jalannya sendiri. Sekolah Bunker Abo, Amerika Serikat. Pernah terbayang bersekolah di bunker bawah tanah? Nyatanya sekolah bawah tanah memang ada. Terletak di New Mexico, Amerika Serikat, sekolah ini adalah sekolah bawah tanah pertama di Amerika Serikat, dan dibangun selama ketegangan Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Rusia. Ide di balik sekolah tersebut adalah untuk membangun sekolah tempat pendidikan terus berjalan jika seandainya ledakan bom terjadi di tempat itu. Tapi sayangnya, pada tahun 1995, sekolah ini secara resmi ditutup sebagai akibat dari peningkatan biaya perawatan, peralatan mekanis yang menua, dan kesulitan yang terkait dengan pelepasan insulasi asbes dari struktur bawah tanah tanpa jendela. Sebuah sekolah baru, SD Yeso, dibangun di sebelahnya dan kini sekolah Abo diubah menjadi fasilitas penyimpanan. Sekolah Gua Dongzong, Tiongkok. Sekolah yang dibangun oleh alam ini memang terletak di sebuah gua besar, Dongzong, di Provinsi Guizhou, yang merupakan provinsi terkumuh di Tiongkok. Gua Dongzong menjadi tempat hidup dari penduduk asli pegunungan Miao. Menjadi daerah termiskin di Tiongkok, membuat anak-anak di gua tersebut kehilangan akses pendidikan. Merupakan satu-satunya sekolah yang ada di dalam gua, sekolah itu terdiri dari beberapa ruang kelas kayu dan taman bermain. Karena letaknya di dalam gua, sangat cocok untuk dijadikan tempat untuk berlatih paduan suara. Keberadaan hewan-hewan dan tumbuhan dapat memberikan kesempatan siswa untuk belajar biologi, dan kontur gua juga bisa dimanfaatkan siswa untuk belajar geografi. Sayangnya, pada tahun 2011, sekolah ini akhirnya ditutup oleh pemerintahan Tiongkok. Sekolah Gunung dan Gua di Stockholm, Swedia. Bukan sekolah yang berada di dalam gua sungguhan, tetapi sekolah ini didesain menjadi sebuah gunung-gunung dan gua, sehingga anak-anak yang bersekolah di sini tidak akan merasa bosan. Di sekolah ini, tidak ada ruang kelas. Jadi, sekolah ini merupakan ruang terbuka yang luas dengan miniatur alam. Proses belajarnya pun memadukan unsur seni, musik, dan tarian. Sekolah Kubus di Copenhagen, Denmark. Dilihat dari bentuk tempatnya, jelas sekolah ini memiliki keunikan, karena berbentuk kubus raksasa yang terbuat dari kaca, dan tidak memiliki ruangan-ruangan terpisah. Ruangan terbuka yang sangat besar itu hanya dipisahkan oleh tong raksasa, yang dilengkapi tempat duduk nyaman untuk beristirahat dan mendorong siswa untuk berpikir kreatif. Ruangan kubus ini mampu menampung lebih dari 1.100 siswa. Proses belajar mengajar diadakan di sebuah ruang kaca yang luas, yang biasa mereka sebut gimnasium. Sekolah Masa Depan, Philadelphia Barat. The School Without Books, cocok untuk sekolah yang satu ini. Bagaimana tidak, sekolah yang didirikan pada tahun 2006 ini merupakan sekolah pertama yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana keadaan sekolah di masa depan. Tidak mengharuskan siswanya membawa buku dan pulpen ke sekolah. Semua proses pembelajaran siswa dilakukan di komputer yang tersedia.
Alih-alih menggunakan papan tulis dan penghapus, di sekolah ini sudah tersedia papan layar pintar terkomputerisasi. Loker-loker pun dapat diakses menggunakan kartu identitas, dan segala bentuk perangkat digital yang bisa digunakan di sekolah ini. Sempat mengalami kesulitan di awal, kini sekolah itu sukses mengembangkan metode belajar digitalisasi. Sekolah Pendekatan Individu, Australia. Keunikan sekolah satu ini bisa dilihat dari kurikulumnya. Seperti namanya, sekolah ini memiliki strategi belajar yang sangat berbeda dari sekolah pada umumnya. Di sekolah ini, setiap siswa memiliki rencana belajar yang berbeda-beda, dan bisa dengan mudah disesuaikan sesuai kebutuhan oleh guru atau orang tua. Siswa-siswi di sini juga bisa mengajukan usulan sendiri, untuk meningkatkan proses belajarnya dan membuat proses belajarnya lebih nyaman. Dalam proses belajar mengajar, sekolah ini membagi kelas menjadi grup kecil, sehingga guru dapat memperhatikan siswanya lebih khusus. Sekolah Penyihir, Salem. Siapa saja penggemar dari Harry Potter, dan ingin juga merasakan sekolah sihir seperti di Hogwarts? Sepertinya tempat ini cocok untukmu. Sekolah Penyihir mengajarkan ilmu sihir kepada mereka yang memiliki minat pada sihir. Sekolah yang terletak di Salem, menawarkan kursus online dan juga memiliki kampus di mana siswa dapat datang dan menghadiri kelas. Mulanya sekolah sihir ini berlokasi di Roseville, Chicago, dan akhirnya harus pindah ke Salem, Massachusetts, karena mendapatkan kecaman dari umat Kristen yang ada di sana. Konon, Salem adalah kota di mana sekitar 200 orang yang dituduh melakukan santet menghadapi pengadilan dan eksekusi pada tahun 1692 dan 1693. Daerah Salem dipilih karena penduduknya ramah penyihir. Sekolah Perahu, Bangladesh. 2 kali setahun, Bangladesh mengalami banjir yang membuat jutaan warganya tidak memiliki akses terhadap air bersih, listrik, dan keperluan lainnya. Menjadi sulit bagi anak-anak untuk bersekolah. Untuk mengatasi tantangan yang disebabkan oleh banjir tahunan, sebuah organisasi nirlaba bernama Sidulai Swanirvar Sangsta menghasilkan solusi yang brilian. Mereka membangun rumah, pusat perawatan kesehatan, dan sekolah yang mengapung. Sekolah perahu ini berfungsi seperti bas sekolah dan juga sekolahnya, kapanpun banjir dan layanan lainnya ditutup untuk bisnis, sekolah terapung masih beroperasi. Mereka mengambil murid-murid mereka dari dermaga dan tepi sungai, lalu dermaga di suatu tempat sehingga kelas bisa dimulai. Setelah pelajaran selesai, sekolah perahu mengembalikan murid-murid ke rumah. Sekitar 70.000 anak-anak mendapat manfaat dari sekolah kapal sejak didirikan pada tahun 2002. Sekolah perkantoran di Ohio, Amerika Serikat. Sekolah ini tidak memiliki ruang kelas, tetapi sebuah ruangan terbuka dengan kubikel-kubikel kecil seperti kubus untuk setiap siswa. Setiap siswa memiliki komputer di mejanya sendiri, yang dapat membantunya untuk belajar. Di sekolah ini, sahabat belajar sendiri melalui komputer tersebut, dan jika kebingungan atau memiliki pertanyaan, mereka dipersilakan untuk bertanya kepada gurunya. Sekolah ini diperuntukkan untuk siswa kelas 3 sampai kelas 12. Sekolah Steve Jobs di Amsterdam, Belanda. Sekolah ini menggunakan sistem belajar mandiri. Setiap anak memiliki program belajarnya sendiri. Tapi, setiap 6 minggu sekali, program itu akan diatur ulang oleh anak itu sendiri, orang tua, dan gurunya. Sehingga, proses belajar tetap terkontrol oleh guru. Sekolah ini dibuka untuk anak kelas 4 sampai kelas 12. Sekolah Terapung Makoko Lagos, Nigeria. Lagos kota pesisir kecil di Nigeria yang kerap kali tergenang banjir, membuat anak-anak hanya memiliki satu akses sekolah. Itu pun terbilang tidak memadai karena berdiri di atas tanah reklamasi yang tak jarang dihantui bencana banjir. Atas dasar itu, pada tahun 2013, seorang arsitektur asal Nigeria bernama Kunle Adeyemi dari NLA, menginisiasi pembuatan sekolah apung dengan mengadopsi gaya hidup akuatik penduduk setempat. Sekolah yang dirancang dengan bantuan banyak lembaga ini, digadang-gadang bisa diisi lebih dari 100 orang murid beserta guru-guru. Mengapung di atas 250 tong plastik di Laguna Lagos, bangunan berbentuk A-frame dilengkapi dengan ruang terbuka, toilet, serta beberapa kelas di lantai 2.
Sekolah ini juga dilengkapi dengan fitur yang cukup memadai seperti penerapan sel tenaga surya di atap, sistem resapan air hujan dan toilet pengomposan. Sayangnya, seminggu setelah mendapatkan penghargaan Silver Lion di Venice Biennale 2016, tepat pada tanggal 7 Juni tahun 2016, sekolah apung tersebut runtuh akibat badai dahsyat yang menerjang wilayah Lagos. Untungnya tidak ada korban jiwa pada kejadian mengerikan itu, sebab 3 bulan sebelum badai, kegiatan belajar sudah berpindah ke tempat lain karena adanya alasan keamanan. Sekolah Trabajoia, Spanyol. Negara Spanyol adalah negara yang melegalkan prostitusi. Karena legalnya prostitusi di negara ini, sampai-sampai ada satu sekolah yang khusus didirikan untuk menawarkan kursus prostitusi. Sekolah ini akan mengajarkan para pemuda dan pemudi prostitusi profesional, dengan kebijaksanaan maksimum. Kurikulum mereka mencakup sejarah prostitusi, pengenalan mainan seks dan posisi Kama Sutra, serta taktik bisnis untuk berurusan dengan klien. Sesi pelatihan mereka selama seminggu, selain secara teori, mereka juga memberikan pelatihan secara praktik. Mereka menciptakan sebuah iklan yang meminta orang-orang untuk mendaftar di kelas mereka, karena mengetahui bahwa profesinya menguntungkan dan menawarkan pekerjaan instan untuk kedua jenis kelamin. Pelatihan berlangsung selama 1 minggu dan melibatkan kelas dalam teori dan praktik. Untuk $120, sekitar 1,5 juta rupiah, siswa diberi pelajaran tentang sejarah dan evolusi prostitusi serta keterampilan bisnis. The Train Platform Schools, India. Saat Inderjit Khurana naik kereta, dia menemui beberapa anak yang mengemis dan tidak bersekolah di usia muda. Khurana adalah seorang guru sekolah dari Orissa, India, dan dia yakin bahwa anak-anak ini membutuhkan pertolongan jika mereka ingin memiliki masa depan. Karena hampir tidak mungkin mengajak anak-anak ini ke sekolah, dia memutuskan untuk membawa sekolah itu ke anak-anak. Hal ini menyebabkan terbentuknya Organisasi Pelayanan Sosial Sekolah Ruchika, RSSO, dan kelahiran The Train Platform Schools of India tahun 1985. Khurana memulai proyeknya hanya dengan satu sekolah, namun lebih dari 4.000 siswa dididik di sekitar India melalui program ini. Sekolah-sekolah tersebut memenuhi kebutuhan anak-anak jalanan, pekerja anak, dan anak-anak dari keluarga miskin. Anak-anak berkumpul di antara kereta untuk belajar membaca dan menulis, dan mereka belajar melalui penggunaan kunjungan lapangan, flashcards, lagu, drama, musik, dan permainan anak-anak. Mereka diizinkan meninggalkan program atau melanjutkan kapanpun mereka memilih. Khurana juga menyadari bahwa akan sulit untuk mendidik anak-anak, tanpa memenuhi kebutuhan seluruh keluarga mereka, sehingga RSSO juga menyediakan makanan dan obat-obatan. Rajkumari Ratnavati Girls School, India. Di tengah lanskap kering gurun tar di wilayah utara India, berdiri sebuah sekolah khusus perempuan bernama Rajkumari Ratnavati Girls School. Lebih dari 400 siswi berusia 5 hingga 16 tahun, bersekolah di gedung yang dibangun dari material lokal, yaitu batu pasir. Arsitek asal New York, Diana Kellogg, memang merancang sekolah ini agar menyatu dengan lingkungannya, seolah ada benteng yang tumbuh dari gurun ini sendiri. Dalam tradisi budaya India, bentuk oval adalah salah satu simbol keperempuanan. Maka Diana, tepat jika mengadopsi bentuk ini untuk gedung sekolah khusus perempuan di India. Bentuk oval juga memiliki makna ketidakterbatasan infinity karena tidak ada akhir dalam proses menuntut ilmu. Batu pasir merupakan sumber daya alam setempat yang sudah sangat terkenal. Kota bersejarah Jaisalmer yang berada di dekatnya, dikenal sebagai Golden City, karena arsitektur bangunan dari batu pasir yang berwarna keemasan. Batu pasir Jaisalmer yang terkenal hingga Eropa inilah, yang digunakan membentuk sekolah Rajkumari Ratnavati dengan 3 bagian berbentuk melingkar. Bagian pertama adalah dinding luar bangunan yang menjadi batas bangunan. Bagian kedua adalah dinding dalam yang bersama dinding luar membentuk ruang-ruang kelas. Dan bagian ketiga adalah halaman berbentuk oval di tengah bangunan. Seluruhnya dibangun dengan batu pasir yang dibentuk dengan tangan. Seolah bangunan ini adalah oase di tengah gurun yang kering. Diana merancang bentuk bangunan berbentuk oval dengan orientasi dan bukaan yang memperhitungkan arah angin sehingga sekolah ini bisa mendinginkan dirinya secara pasif. Ia juga menerapkan sistem pemanen air yang mengumpulkan dan mendaur ulang air hujan yang jarang turun di wilayah ini.
Bahkan menurut data, musim hujan efektif hanya berlangsung di bulan September-Oktober. Panel surya yang memasok energi untuk lampu dan kipas dipasang ke struktur baja di atap bangunan. Panel surya itu sendiri, berfungsi sebagai atap yang meneduhi area bermain seperti jungkat-jungkit, panjat-panjatan dan ayunan.